Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Jumat 1 April 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Matius 18 ayat 23 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema diampuni dan mengampuni. Diampuni itu gampang, tetapi mengampuni itu sulit. Menerima itu gampang, tetapi memberi itu sulit. Namun diampuni dan mengampuni atau menerima dan memberi mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Orang yang hanya mau diampuni dan tidak mau mengampuni, atau hanya mau menerima tetapi tidak mau memberi, dikritisi dengan tajam dalam teks ini. Perbedaan antara raja yang mengampuni dan hamba yang diampuni itu sangat mencolok, seperti siang dan malam. Raja itu memberi hutang yang besar 10.000 talenta, tetapi karena belas kasihan, ia mengampuni hamba yang berhutang itu. Tetapi hamba yang diampuni itu tidak mau mengampuni orang lain yang berhutang tidak terlalu besar kepadanya. Raja itu memberi waktu melunaskan hutangnya, tetapi hamba yang berhutang itu tidak memberi waktu kepada orang yang berhutang kepadanya. Orang itu langsung ditangkap dan dipenjarakan. Dengan perkataan lain, hamba itu mau diampuni, tetapi menolak untuk mengampuni. Mau menerima, tetapi tidak mau memberi. Bukankah doa yang kita ucapkan setiap minggu adalah, "Ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami"? Tetapi pengampunan seringkali hanya terjadi di dalam doa, namun tidak terjadi di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Pengampunan bukan hanya sekedar doa, tetapi pengampunan harus didemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika doa itu diterjemahkan di dalam kehidupan nyata, baru terasa bahwa diampuni itu mudah, sedangkan mengampuni sulit. Orang yang mendapatkan pengampunan tetapi tidak mau mengampuni,
dihukum oleh raja yang mengampuni itu. Tetapi kalau diteliti dan disimak dengan baik, sebenarnya bukan raja itu yang menghukum, namun hamba itulah yang menghukum dirinya sendiri. Doa malam ini, ampunilah kami akan kesalahan kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.